syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat beliau. Perkenalkan, saya Lisni SSD MKes. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi Kebidanan Aceh Tengah dengan nomor induk dosen 342000674. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proses belajar mengajar pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kode mata kuliah BD 5017 dilaksanakan pada tingkat 2 semester 3 yang terdiri dari 1 SKS teori, 2 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada Prodi D3 Kebidanan Aceh Tengah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, serta standar kompetensi bidan, pencatatan rekaman medis, dan pendokumentasian. Menguasai konsep teoritis tentang konsep cash flow, pre-testing gender, keluarga berencana, mampu menyelesaikan pekerjaan ruang lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang atau sudah baku. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan pelayanan kebidanan. Berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Mampu berkomunikasi efektif dan proaktif dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, khususnya ibu dan anak. Mampu melakukan deteksi dini pada kasus keluarga berencana, mampu menangani pada kasus keluarga berencana, mampu melakukan pendokumentasian kebidanan. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada kasus kesehatan reproduksi dengan komplikasi keluarga berencana. Mampu penanganan awal serta melakukan rujukan yang terjadi pada ibu yang menggunakan kontrasepsi, melakukan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional atau prosedur, kode etik profesi, dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan. Kontrak pembelajaran, ada isi RPS, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, serta teknik penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada penugasan, praktik. Diharapkan mahasiswa memahami secara utuh mata kuliah yang akan diajarkan dan paham dengan keterampilan apa yang harus mereka miliki setelah mengikuti mata kuliah yang saya ampu tersebut. Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran saya kombinasikan antara ceramah, diskusi, dan terima kasih. Selanjutnya akan saya tayangkan proses belajar mengajar di kelas. Saya Hadi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu ada inform choice dan ada inform consent. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa
mampu memahami tindakan yang boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan informed choice terhadap kasus yang akan dilakukan. Baik, adapun materi kita hari ini yaitu dengan informed choice dan informed consent. Nah, sebelum kita mulai materi, siapa tahu informed choice? Silakan. Informed choice itu adalah memilih, Bu. Misalnya memilih pil kontrasepsi yang tepat. Oke, bagus ya. Terus itu kalau informed choice, informed consent, oke, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat materi kita ya. Baik, kita lihat materi kita. Nah, di sini ada diawali dengan pendahuluan informed choice ini dan informed consent. Nah, istilah yang muncul sering dalam dunia kebidanan khususnya untuk melakukan konsultasi dengan bidan. Ya. Kemudian kedua, ini merupakan yang harus diperoleh pasien dan etika yang harus dipegang teguh oleh bidan. Nah, di sini ada informed choice ya. Nah, tadi yang disebutkan sama mahasiswa sudah bagus ya. Nah, ini kita lihat sama-sama. Jadi informed choice ini merupakan bentuk persetujuan atau pilihan yang dilakukan oleh pasien ya, yang tepatnya contohnya dalam memilih suatu kontrasepsi. Nah, jadi pasien itu berhak memilih. Nah, oke. Kemudian sesuai dengan kebutuhan reproduksi ibu tersebut. Nah, di sini ada tahap awal yang dilakukan dalam memberikan informed choice dengan melakukan. Nah, jadi diawali dengan konseling, ya kan? Diawali dengan konseling. Nah, setelah melakukan petugas kesehatan melakukan konseling, barulah seorang pasien boleh melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi tersebut sehingga tidak ada komplikasi terhadap yang menggunakan kontrasepsi. Nah, jadi konseling ini salah satu membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi. Nah, bidan harus mempunyai pengetahuan, ya kan? Nah, kalau bidan mempunyai pengetahuan, nah sehingga bidan bisa membuat keputusan, ya kan, terhadap ibu yang menggunakan kontrasepsi, sehingga ibunya tidak ada masalah di kemudian hari, terutama, ya kan? Pada ibu yang menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, jadi di sini bidan memberikan informasi secara rinci, artinya bidan itu tidak boleh memberikan konselingnya loncat-loncat, harus sistematis. Nah, diupayakan ibunya paham, mengerti, menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, jadi kalau petugas kesehatan itu untuk konseling itu tidak boleh menggunakan bahasa medis, harus menggunakan bahasa sesederhana mungkin, ya. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada gambar. Nah, kira-kira apa aktivitas ibu ini? Siapa ibu ini kira-kira? Bidan. Ya. Ada siapa? Ada pasien. Nah, jadi di sini ada Bu Bidan,
ada Bu Bidan, kemudian ada pasangan suami istri. Ya, jadi kalau menggunakan pasangan suami istri harus menggunakan kontrasepsi apapun dia harus ada suami. Nah, suami itu alangkah bagusnya dan tepatnya memang harus dilibatkan dalam menggunakan kontrasepsi. Nah, jadi di sini jawabannya mengenai jenis-jenis kontrasepsi, ya kan? Nah, jenis-jenis kontrasepsi itu kepada pasangan suami istri. Apa-apa aja kira-kira jenis pasangan apa aja kira-kira jenis kontrasepsi? Siapa tahu? Jenis kontrasepsi. Satu-satu. Tunjuk tangan. Apa? Ayo. Silakan. Ya, bagus. Terus apa lagi? Kondom. Ya, bagus. Terus apa lagi? Implan. Ya, implan. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Sama ya? Nah, nanti boleh ditambahkan lagi. Nah, pasangan suami istri tersebut memahami penjelasan dari petugas kesehatan atau dari bidan, dan kemudian memutuskan kontrasepsi yang paling tepat. Nah, yang paling tepat apa yang digunakan oleh pasien. Nah, setelah melakukan pilihan. Nah, ini kira-kira kamar apa? Ayo, siapa tahu kamar apa nih? Memilih dalam kontrasepsi. Ya, jadi ini pasangan suami istri sedang memilih kontrasepsi apa yang tepat terhadap ibu tersebut. Nah, di sini kan ada suami kan? Nah, setelah itu namanya informed choice. Jadi dia memilih kontrasepsi yang tepat. Nah, setelah memilih kontrasepsi tadi, nah pasangan suami istri akan melakukan penandatanganan. Kira-kira untuk apa dilakukan penandatanganan ini? Persetujuan tadi. Siapa bisa jawab? Untuk apa? Ya, supaya bidannya tidak ragu melakukan dalam tindakan. Nah, contoh ya kan, dalam pemasangan AKDR, terus itu dalam melakukan implan, dan juga dokter juga melakukan, kalau operasi kan harus melakukan gunanya supaya tidak bermasalah di kemudian hari, tidak ada tuntutan. Ya. Nah, kalau ini apa kira-kira? Apa kira-kira nih? Ya, sudah siap menandatangani. Kalau sudah siap menandatangani artinya Bisa dilakukan tindakan. ya bagus, boleh melakukan tindakan terus ya selanjutnya. Nah, juga ini kan surat persetujuan. Nah, kan ada nih ya. Nah, di sini dalam dunia kedokteran, informed consent ini adalah apa? Persetujuan diberikan oleh pasien dan keluarga. Ya jelas ya. Nah, di situ dijelaskan apa kegunaannya. Nah, sehingga dokter atau bidan boleh melakukan tindakan. Ya. Nah, ini apa nih kira-kira? Contoh suratnya. Contoh surat. Nah, sedikit lagi ini ada informed consent. Nah, informed consent ini, informed consent keluarga berencana adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien
atau keluarga terdekat untuk pemasangan alat kontrasepsi. Nah, jadi apapun alat kontrasepsinya. Nah, terus IPOM Concern merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan termasuk dalam konseling, khususnya keluarga berencana. Nah, jadi IPOM Concern ini diberikan kepada pasien yang sudah dewasa atau secara hukum sadar dia memiliki kondisi kejiwaan yang sehat. Nah, jadi yang menandatangani itu dari pihak keluarga tidak boleh yang sakit jiwa, yang stres atau ada kelainan. Boleh nggak kira-kira? Enggak, Bu. Kenapa kira-kira? Ya dia kan tidak sadar, ya kan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Nah, pada saat dokter atau bidan memberikan penjelasan, ya. Nah, persetujuan tersebut diberikan oleh pasien atau keluarga setelah melalui proses komunikasi intrapersonal, ya kan, atau 2 arah. Artinya personal itu apa? Nah, kira-kira apa intrapersonal? 2 arah, ya kan? Nah, jadi ada petugas kesehatannya, ada pasiennya. Jadi tidak boleh via telepon, harus tatap muka. Ya. Baik, materi kita sudah selesai. Ada yang kurang paham? Ya, Bu. Kalau emang sudah paham, baik, Ibu simpulkan. Ya, sedikit kita berikan kesimpulan. Nah, yaitu materi kita hari ini ada IPOM Choice dan IPOM Concern. Nah, baik, IPOM Choice itu adalah salah satu metode memilih, ya kan, contoh dalam keluarga berencana, yaitu KB, ya kan, yang tepat diberikan. Kemudian kalau IPOM Choice memilih, ya kan. Nah, kalau IPOM Concern itu adalah surat persetujuan melakukan tindakan yang tepat atau yang boleh dilakukan. Nah, kemudian pada saat menggunakan kontrasepsi itu harus ada suami istri, ya kan? Nah, supaya tidak ada masalah, tidak ada keliru di kemudian hari. Ya, baik. Paham kira-kira mahasiswa sekalian? Paham. Kalau sudah paham, baik, terima kasih semuanya. Semoga mengerti. Silahkan baca lagi referensi-referensi tentang materi kita, yaitu kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Baik, Ibu akhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.